warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast LBH Bulan Bintang Perwakilan Malang Raya. Nah, kali ini kita akan membahas restoratif justice dengan narasumber Bapak Billy Pahlevi Islami yang sebelumnya sudah pernah mengisi podcast ya Pak ya? Ya. Tapi kali ini kita akan membahas materi yang berbeda. Ya. Bapak, Siap. bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Mbak, kabarnya baik dan sehat selalu. Kesibukan Bapak sekarang apa Pak, kalau boleh diceritakan? Oh iya, kesibukan saya tetap berprofesi sebagai advokat ya. Jadi tetap menjalankan tugas profesi sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Advokat. Jadi begitu. Iya. Nah, langsung saja ke materi ya Pak ya. Baik. Kan materi hari ini yaitu restoratif justice. Sebenarnya restoratif justice itu apa sih Pak? Restoratif justice ya, kalau kita lihat dari definisi secara harfiah, restoratif justice ini adalah keadilan restoratif atau gampangannya itu adalah pemulihan keadilan begitu. Jadi restoratif justice ini bisa kita definisikan berdasarkan dua pengertian tentang konsep dan juga pengertian tentang praktek. Pengertian restoratif justice tentang konsep itu bisa kita artikan atau bisa kita definisikan adalah pemulihan keadaan atau penanganan suatu perkara pidana yang tidak menitik beratkan kepada penghukuman. Jadi, itu jika secara konsep. Jika diartikan secara praktis, maka dapat kita tarik pengertian restoratif justice itu adalah pemulihan keadaan atau penanganan perkara pidana yang melibatkan kedua belah pihak, yaitu pihak pelaku dan juga pihak korban. Jadi begitu Mbak, kurang lebihnya. Nah, tujuannya dari restoratif justice sendiri itu apa sih Pak? Ya, sebenarnya tujuan dari restoratif justice ini adalah tidak terlepas dari berkembangnya paradigma baru ya dari keilmuan hukum pidana itu. Kita mengenal bahwa paradigma hukum pidana klasik atau paradigma hukum pidana yang masih kita pakai sampai saat ini adalah masih berorientasi kepada penghukuman si pelaku. Nah, restoratif justice ini hadir bertujuan sebenarnya untuk mengkritik ajaran tentang pemidanaan secara klasik ini. Jadi dia lebih kepada keterlibatan korban dan juga pelaku. Jadi tujuan utamanya adalah memulihkan keadaan, memulihkan keadilan bagi korban tindak kejahatan atau tindak pidana itu, Mbak. Nah, restoratif justice sendiri yang kalau dilihat dari latar belakangnya tadi itu, kalau di Indonesia sendiri sudah lama atau masih baru-baru ini Pak adanya? Ya, sebenarnya konsep restoratif justice ini ya baru Mbak di dunia ilmu hukum pidana, ini baru diperkenalkan sejak tahun 1977. Jadi masih baru. Pada tahun 77 itu baru digagas ajaran atau paradigma tentang restoratif justice ini. Itu di dunia keilmuan hukum pidana secara internasional. Nah, bicara di Indonesia, konsep restoratif justice ini secara yuridis formil baru dinormatifkan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Junto Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, di situ jelas ada masuk konsep restoratif justice. Begitu, Mbak. Berarti restoratif justice itu hanya untuk perlindungan anak gitu, apa ada masuk ke kasus-kasus yang lain, Pak? Ya, jadi kembali lagi ya, secara yuridis formil di Indonesia ini konsep restoratif justice itu baru masuk ke dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan juga Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun juga di kejahatan-kejahatan lain atau tindak pidana lain
konsep pemulihan keadilan ini sudah mulai masuk, sudah mulai digaungkan oleh penegak hukum. Kita bisa melihat di dalam surat edaran Kapolri dan juga surat edaran Jaksa Agung tahun 2018 itu ya. Instansi penegak hukum Polri dan Kejaksaan ini sudah menyurati jajaran ke bawah mengenai tindak pidana mana saja yang bisa diadakan konsep restoratif justice ini, Mbak. Jadi begitu. Bisa disebutkan Pak apa aja yang bisa masuk selain perlindungan anak tadi? Nah, jadi begini, Mbak. Mengenai pertanyaan apa saja tindak pidana yang bisa diadakan penyelesaian ya secara konsep restoratif justice. Kita bisa menarik itu secara umum, secara general kita bisa melihatnya bahwa setidak-tidaknya tindak pidana ini bisa kita lihat dan kita bagi dalam 3 kualifikasi. 1. Kejahatan mengenai subjek hukum. Kejahatan mengenai tubuh dan nyawa. Yang kedua adalah kejahatan tentang harta kekayaan atau kejahatan tentang harta benda. Yang ketiga, kejahatan tentang harga diri manusia. Nah, itu sudah dinormatifkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Undang-Undang Pidana Khusus lain. Contoh, kejahatan tentang subjek hukum atau tubuh dan nyawa ini bisa kita lihat dalam pasal-pasal pembunuhan misalnya, pasal-pasal penganiayaan misalnya. Jika kejahatan tentang harta benda, kita bisa melihat di dalam pasal pencurian misalnya, penipuan, penggelapan, ya kan ya, dan sebagainya dan sebagainya. Kejahatan tentang harga diri ini kita bisa lihat secara normatif di dalam Undang-Undang ITE yang paling kekinian ini. Kita bisa melihat adanya pasal penghinaan, pencemaran nama baik, ya kan ya. Itu adalah kejahatan yang menyerang harga diri seseorang. Nah, di mana ranah konsep restoratif justice ini bisa dikenakan? Konsep restoratif justice ini dalam tataran keilmuan hukum pidana di Indonesia ini bisa kita lihat jika kejahatan itu berkaitan dengan harta benda dan juga harga diri. Jadi ketika seseorang pelapor itu melaporkan tentang adanya fitnah contohnya, atau melaporkan tentang adanya pencemaran nama baik contohnya, itu aparat penegak hukum dianjurkan untuk menggunakan pendekatan alternatif pemidanaan dengan konsep pemulihan keadilan bagi diri korban itu. Jadi ketika korban sudah memaafkan, nah disitulah pintu masuk penyelesaian sengketa atau penyelesaian perkara melalui konsep restoratif justice itu. Begitu, Mbak. Nah, mengenai orang yang bisa melaporkan tadi itu apa bisa perseorangan atau prinsipal gitu Pak, atau hanya penegak hukum saja yang bisa menyuarakan restoratif justice tersebut? Ya, konsep restoratif justice ini adalah paradigma baru seperti yang saya bicarakan di awal tadi ya. Maka penyuluhannya adalah melalui aparat penegak hukum. Itulah tadi diadakannya surat edaran dari Kapolri contohnya, surat edaran dari Jaksa Agung contohnya. Jadi pelapor dan terlapor ini ketika terjadi suatu perkara yang merugikan seorang korban di sini, maka aparat penegak hukum dapat untuk menyelesaikannya di luar pengadilan. Begitu, Mbak. Nah, pelaksanaannya di Indonesia seperti itu sebenarnya seperti apa, Pak? Tataran pelaksanaan restoratif justice di Indonesia ya. Saya pikir di Indonesia ini sudah mulai banyak ya, Pak. Sudah mulai berkembang konsep restoratif justice ini di dalam penanganan perkara pidana. Kita dapat mengambil contoh yang mungkin memorable ya dari ingatan kita. Dahulu kala ada kasus tentang Nenek Minah, kasus pencurian 3 buah kakao. Nah,
Ini perkara ini dilaporkan oleh pemilik kebun, masuklah ke pengadilan. Oleh pengadilan diputuslah si nenek Minah ini bersalah, tapi dia tidak dijatuhi hukuman pidana. Dia hanya dijatuhi hukuman percobaan pidana. Menurut saya ini juga mengacu kepada konsep restoratif justice. Di perkara-perkara lain pun juga demikian, banyak sekali. Saya kebetulan beberapa kali juga menangani perkara-perkara laporan pidana ini. Alhamdulillah selesai juga dengan alternatif penyelesaian perkara di luar pengadilan berdasarkan konsep restoratif justice ini. Begitu, Mbak. Berarti restoratif justice ini kayak menghilangkan hukuman gitu ya, Pak, dengan apa? Cara damai gitu. Oh iya. Bukan menghilangkan hukuman sebenarnya, Mbak ya. Jadi mengalihkan. Jadi mengalihkan penyelesaian perkara di luar pengadilan yang berorientasi bukan kepada penghukuman pelaku, tapi lebih kepada memulihkan keadaan semula, keadaan korban. Contoh real ya, contoh real. Di KUHP contohnya saya diperkosa misalnya. Ya, contohnya saya saja biar nggak ada yang tersinggung kan ya. Contohnya saya diperkosa. Kemudian saya ini kan mengalami beban psikis. Saya bisa stres, saya bisa depresi, saya bisa frustasi, saya bisa hampir gila, ya kan ya. Nah, hukum pidana kita sekarang ini tidak melihat saya sebagai korban. Hukum pidana kita ini hanya melihat pelakunya itu. Bagaimana paradigma hukum pidana kita menghukum pelaku pemerkosa saya ini seberat mungkin tanpa melihat merehabilitasi saya ini bagaimana caranya hukum pidana kita itu tidak masuk di situ. Maka restoratif justice itulah yang memperdulikan nasib saya sebagai korban. Nah, begitu. Jadi lebih kepada apa yang diinginkan korban akibat dari tindak kejahatan itu. Jadi bukan untuk menghapus hukuman, tapi mengalihkan bagaimana cara hukuman itu yang ideal. Begitu, Mbak. Nah, kalau melihat contoh tadi itu, apa ada hambatan gitu, Pak, untuk apa pelaksanaan restoratif justice sendiri itu? Ya, hambatan kita saat ini ya, kita bicara saat ini di Indonesia ini memang secara normatif pidana ini masih diatur di dalam KUHP yang kita tahu semuanya bahwa KUHP kita itu tinggalan kolonial ya kan ya. Sejak diundangkan sejak tahun 46. Bayangkan saja tahun 46 sampai sekarang tahun 2021. Sudah usang sebenarnya konsep-konsep pemidanaan yang ada di KUHP itu. Dan juga kita bisa melihat undang-undang lain sebenarnya yang di luar KUHP itu sebenarnya sudah banyak masuk kok konsep-konsep restoratif justice itu. Jadi sekarang problem yang terbesar adalah memang ada ketidakseragaman peraturan perundang-undangan satu dengan yang lain begitu, Pak. Maka PR besarnya kita hari ini adalah bagaimana cara mempersatukan konsep pemidanaan ini lebih baik, lebih adil, lebih bijaksana bagi kedua belah pihak. Nah, itu sudah saya lihat di dalam rancangan undang-undang KUHP yang baru ini, Pak. Di dalam RUU KUHP itu sudah memuat konsep-konsep itu gitu loh. Jadi sebenarnya kita yang paham benar tentang hukum ini, mahasiswa-mahasiswa hukum ini, jangan menolak untuk disahkannya RUU KUHP. Kita harus mendukung penuh karena itu adalah karya anak bangsa. Begitu kita harus bangga dengan produk-produk dalam negeri kan begitu. Iya. Ya, Pak ya. Betul sekali, Pak. Yeah. Nah, berarti pandangan Bapak sebagai advokat itu sangat setuju dengan adanya RUU KUHP yang baru ini ya, Pak? Sangat setuju karena memuat konsep-konsep yang tidak hanya berorientasi kepada penghukuman orang, tapi juga tentang bagaimana memulihkan rasa keadilan yang dirasakan oleh korban itu dan juga masyarakat tentunya, begitu, Mbak. Nah, seperti yang Bapak ceritakan tadi kan katanya Bapak pernah menangani kasus-kasus yang dipakai konsep restoratif justice ya. Bisa diceritakan sedikit, Pak, bagaimana? Ya, secara gambaran umum itu dapat kita tarik secara global ya. Jika kita bicara kasus itu sebenarnya bisa terjadi kepada siapa saja, bisa dihadapi oleh siapa saja, dan juga bisa ditangani juga oleh siapa saja. Seperti halnya baru-baru ini saya menangani
perkara laporan tindak pidana pemalsuan contohnya, tindak pidana asusila contohnya, tindak pidana pencemaran nama baik di dalam undang-undang ITE contohnya. Nah, ketika masuk di dalam tahap penyidikan, korban ini atau pelapor ini dimintai keterangan. Dari situ kita bisa melihat apa sih yang diinginkan oleh korban itu. Apa maksud tujuan dari laporan ini? Jika kita masih membuat mindset untuk membuat efek jera kepada pelaku, saya pikir penjara kita sudah penuh, Mbak. Jadi sebenarnya kita cari jalan lain. Jika pemalsuan, jika fitnah, jika tindak pidana yang berkaitan dengan harga diri itu, sebenarnya konsepnya adalah, saya pikir untuk memulihkan harga diri itu, permohonan maaf dan juga ganti kerugian itu sudah amat sangat bertanggung jawab kok, saya pikir. Itu sudah amat sangat bijak untuk menyelesaikan perkara. Tentunya dengan syarat yang amat sangat ketat bagi pelaku, kan begitu. Jadi kita harus berubah mindset pertama-tama yang paling penting itu, bahwa paradigma hukum pidana modern di dunia ini sudah tidak memakai pendekatan-pendekatan penghukuman atau balas dendam. NI for the NI itu sudah nggak laku sudah, Mbak. Itu sudah usang. Ya. Jadi begitu. Ya, berarti dapat ditarik kesimpulan kalau restoratif justice itu memulihkan keadaan semula bagi pelapor atau korban gitu ya, Pak? Betul, secara gampangnya demikian. Ya. Nah, untuk masyarakat Indonesia yang saat ini masih berpikiran bahwa penjahat itu layak dihukum, nah itu mungkin bisa dimodernkan sedikit pikirannya bahwa tidak selalu kayak pelaku kejahatan itu dihukum gitu ya, Pak? Ya, pelaku kejahatan ini sebenarnya juga manusia juga. Iya. Kita juga manusia juga, bisa salah, bisa benar, kan begitu. Jadi saya pikir pendekatan-pendekatan pemidanaan ini adalah pendekatan-pendekatan yang tradisional, pendekatan-pendekatan yang sudah usang. Iya. Bahkan di kita sesama ajaran agama saya dalam Islam itu sudah mengenalkan konsep restoratif justice itu sejak 1400 tahun yang lalu, Mbak. Kita tahu di dalam hukum pidana Islam, jinayah itu, yang kita kenal dengan jinayah itu, seorang korban pembunuhan saja, ketika ahli warisnya memaafkan, itu tidak boleh dihukum mati. Dia hanya dibebankan membayar denda 1000 ekor unta. Saya tanya kepada Mbak, itu konsep penghukuman atau restoratif justice kalau menurut itu? Restoratif justice. Nah, jadi restoratif justice itu konsep yang sudah digagas oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan dalam Islam pun. Bahkan dalam hukum pidana Islam pun itu sudah dikenal. Nah, begitu, iya. Mbak. Nah, apalagi mayoritas orang Indonesia kan Islam gitu ya, Pak. Betul. Masih memakai pemikiran yang bahwa kalau orang pelaku kejahatan itu harus dihukum gitu. Nah, itu konsep yang kuno. Eye for the eye. Mata dibalas mata, pipi dibalas pipi. Ah, itu sudah kuno, Pak. Itu harus diperbarui itu. Nah, mungkin karena mengingat waktunya sudah agak sore ya, Pak ya. Ya, terima kasih banyak untuk kedatangan Bapak ke sini. Maka saya ingin tutup dengan satu statement ya. Silakan, Pak. Hukum pidana itu akan menjadi pelindung utama masyarakat ketika ditegakkan dengan adil dan beretika. Namun hukum pidana itu juga akan menjadi penghancur umat manusia dikala dia tidak ditegakkan dengan keadilan dan etika. Itulah poinnya, Pak. Keren sekali, Pak. Terima kasih banyak, Pak ya atas waktunya. Terima kasih. Ya, kapan-kapan kalau bisa ya kesini lagi. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini, silaturahmi ini tetap terjaga. Ya, tidak terputus di sini saja. Amin. Ini memang channel yang amat sangat bagus untuk memberi pemahaman hukum bagi masyarakat, kan begitu ya. Nah, siap. Ya. Kedatangan Pak Billy juga menarik viewers lumayan, Pak, di
Oh begitu Iya, ya? ya, Oh di YouTube kami. alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak. Ya, Oke, terima oke. kasih Terima banyak. kasih sama-sama Mbak. Mungkin cukup sekian dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.